Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari pembelajaran yang kemarin, yakni referensi model OSI yang telah kita pelajari kemarin. Nah, yang sebelum kita lanjutkan, kita akan review dulu. Jadi, pada kali ini kita akan belajar mengenai referensi model TCP/IP. Sebelum kita mulai, kita review dulu yang kemarin, yakni review referensi model OSI. Jadi, OSI, referensi model OSI ini adalah suatu aturan atau standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer yang lain. Nah, jadi referensi model OSI ini adalah referensi model atau protokol yang dikembangkan pertama kali. Karena pada dulunya itu komputer yang banyak dikembangkan atau perusahaan pengembang komputer itu cuma ada dua, yaitu IBM dan Apple. Nah, pada mulanya IBM dan Apple ini tidak bisa saling berkomunikasi. Komputer IBM hanya bisa komunikasi dengan komputer IBM saja, dan komputer Apple hanya bisa komunikasi dengan komputer Apple saja. Nah, lalu dibuatlah suatu aturan komunikasi supaya komputer IBM dengan komputer Apple ini bisa saling bertukar data. Di mana pada tahun 1947 ini dibuatlah suatu aturan atau protokol dinamakan dengan Open System Interconnection, sehingga komputer IBM dapat berkomunikasi dengan Apple. Jadi dasar dari pengembangannya adalah untuk menghubungkan dua merek komputer yang berbeda-beda. Jadi tujuannya untuk membuat standar aturan komunikasi berdasarkan merek komputer yang berbeda-beda sehingga bisa saling komunikasi tanpa harus memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan softwarenya. Jadi mereka mau pakai hardware apa atau software apa, dengan ada aturan OSI ini bisa saling berkomunikasi. Jadi dasar pengembangannya adalah untuk atau agar komputer yang berbeda merek bisa saling komunikasi. Ya. Untuk layer OSI ini terdiri dari 7 layer, yakni application layer, presentation, session, transport, network, dan data link, dan physical layer, di mana masing-masing layer ini mempunyai tugas masing-masing. Nah, untuk tugasnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang yang akan kita pelajari adalah referensi model TCP/IP. Referensi model TCP/IP ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Seperti apa referensi model TCP/IP ini? Mari kita simak. Jadi, TCP/IP ini adalah suatu aturan atau set aturan atau sekumpulan aturan standar komunikasi data yang digunakan dalam proses transfer data dari satu komputer ke komputer yang lainnya, tanpa melihat perbedaan dari hardware. Nah, kalau OSI tadi dikembangkan sekitar 1940-an, nah pada yang TCP/IP ini dikembangkan setelah OSI, yaitu pada tahun 1969. Nah, TCP/IP ini dikembangkan oleh ARPA, Advanced Research Project Agency, untuk Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Tujuan TCP/IP ini adalah untuk meningkatkan performa jaringan komputer dari model referensi terdahulu. Jadi, TCP/IP ini adalah pengembangan dari OSI. Kalau OSI tadi, dasar dari penciptaan OSI adalah untuk menghubungkan komputer yang berbeda merek, mesin yang berbeda merek. Sedangkan TCP/IP ini adalah dasar dari tujuan pengembangannya adalah untuk meningkatkan performa jaringan komputer. Nah, kita lihat perbandingan OSI dan TCP/IP. Kalau TCP/IP itu terdiri dari 7 layer, nah, kalau OSI itu terdiri dari 7 layer, sedangkan TCP/IP ini terdiri dari 5 layer. Jadi lebih diringkas untuk layer-layer yang ada. Di mana application layer di sini itu sudah merangkap dari 3 layer. Jadi 3 layer ini bergabung menjadi satu layer.
menjadi layer application di referensi model TCP/IP. Nah, dengan diringkasnya, tentu langkah-langkah dari transfer data itu jauh lebih cepat, sehingga kecepatan dalam transfer data itu bisa ditingkatkan. Nah, kita lihat fungsi dari masing-masing layer di TCP/IP. Nah, karena semakin berkembangnya jaringan komputer, kecepatan transfer data komputer, aturan dalam pengirimannya juga berkembang. Nah, kita lihat bagaimana apa yang terjadi di komputer pengirim di saat mengirimkan data dengan menggunakan TCP/IP. Nah, ini bukan OSI ya, TCP/IP. Oh, salah, TCP/IP. Oke, salah saya buat, bukan OSI. TCP/IP yang pertama layer application. Jadi karena dia pengembangan dari OSI, jadi langkah-langkahnya hampir mirip, tetapi ada beberapa yang diringkas. Nah, misalnya dalam pengiriman email. Nah, dalam pengiriman email, di layer application itu layer application langsung menentukan protokolnya apa. Kalau pada OSI itu datanya dirubah dulu, gitu kan. Nah, kalau pada TCP/IP ini, layer application langsung menentukan protokol yang digunakan. Kalau misalnya ngirim email, berarti protokolnya IMAP atau POP3. Kalau mengakses web, artinya protokolnya adalah HTTP atau HTTPS. Nah, kita ambil contohnya di sini di dalam pengiriman email, di mana email tersebut dituliskan bahwa protokol yang akan digunakan dalam pengiriman data ini adalah IMAP. Lalu masuk ke layer transport. Nah, ditandai lagi di suratnya atau di emailnya, transport yang digunakan adalah TCP. Jadi di sini ada TCP atau UDP. Misalnya kita ngirimkan surat ke kantor pos, kan ada paket kilat, ada paket 1 hari sampai, gitu kan, atau ada paket yes yakin esok sampai, atau yang pengen yang kargo nggak apa-apa lama sampai. Itu misal perumpamaannya. Nah, jadi ada layer transport ini ada namanya TCP, TCP atau UDP. Nah, transport yang akan digunakan adalah TCP. Oke, untuk lebih memahami TCP akan saya jelaskan seperti ini. TCP. Nah, transport TCP versus transport UDP. Jadi, di dalam pengiriman data, untuk TCP, ini proses pengiriman datanya seperti ini, di mana komputer A mengirim data ke komputer B, lalu komputer B mengirimkan kembali laporan data diterima ke komputer A. Nah, sedangkan di UDP itu data dikirimkan dari komputer A ke komputer B tidak membuat laporan apakah data sudah diterima atau tidak. Nah, di mana masing-masing jenis dari transport layer ini itu ada fungsinya masing-masing. Contohnya di dalam contoh penggunaan TCP di dalam pengiriman data itu adalah kalau kalian pernah lihat seperti ini, kalian download file lalu disampaikan tiba-tiba jaringannya hilang gitu. Maka dia akan menampilkan informasi bahwa data yang didownload itu sepertinya korup, silahkan download ulang, sehingga komputer B ini akan menginformasikan bahwa datanya tidak sesuai atau tidak full terdownloadnya, gitu. Atau ada yang korup, ada yang hilang data di tengah. Gitu. Maka komputer B akan meminta ke komputer A kembali untuk mengirimkan data yang sama.
yang dikirimkan dengan yang sebelumnya. Lalu yang UDP ini contohnya itu di dalam kalian nonton YouTube. Nah, kalau kalian nonton YouTube, terserah apakah mau nonton sampai selesai atau mau nonton setengah, itu komputer B tidak akan meminta kembali komputer A mengirim videonya sampai penuh atau full gitu kan. Nah, sampai mana kalian menonton aja gitu. Jadi nggak harus sampai selesai. Kalau kalian nonton sampai sini berarti dia cuma mendownloadnya setengah gitu. Kalau kalian nontonnya sepertiga ya berarti yang dikirimkan dari PC A ke PC B ya sepertiga video saja, tidak langsung dikirimkan full utuh satu videonya. Misalnya 1 GB ukuran videonya, itu saat kalian nonton YouTube ya kalau baru sampai 5 menit misalnya, itu ya baru sekitar 500 MB baru data yang dikirimkan, tidak sampai 1 GB. Seperti itu contoh penggunaannya. Kita lanjutkan sampai TCP UDP. Nah, kalau email itu kan harus datanya harus terkirim lengkap gitu, tidak boleh setengah-setengah atau ada yang hilang. Maka transport yang digunakan adalah TCP. Lalu networknya, nah ini network maka akan dituliskan data yang akan dikirimkan, lalu dituliskan alamat dari penerima dan siapa yang mengirimkan. Siapa yang menerimanya dan siapa yang mengirimkan akan dibuatkan datanya. Setelah itu masuk ke layer data link, ini dibuatkan rute pengirimannya. Misalnya setelah melewati IP 192.168.10 maka akan melewati switch yang mana, lalu setelah itu melewati router yang mana, setelah itu melalui lewat mana lagi. Nah, itu langsung ditandai sehingga lebih cepat pengiriman datanya bisa langsung direct gitu. Tujuannya ke mana langsung, tidak harus mencari dulu jalurnya, tetapi langsung sudah dituliskan jalurnya lewat mana gitu. Misalnya kalian ngirim paket apakah langsung lewat jalan lintas Sumatera atau langsung jalan Rangkayu Hitam, itu sudah dibuatkan rute tercepatnya. Nah, setelah dibuatkan rute, barulah sampai di physical layer. Baru sampai di physical layer, data tersebut akan dirubah bentuknya sesuai dengan media transmisi. Kita contohkan di kali ini adalah media fiber optik yang akan digunakan. Sehingga layer fisikal ini akan merubah data dalam bentuk biner menjadi bentuk cahaya. Nah, setelah sampai di PC penerima, ini bukan pengirim ya, penerima, salah saya bikinnya, ini penerima. Penerima. Oke. Ini setelah sampai di komputer penerima, maka masuk ke port fisikal atau layer fisikal, maka komputer itu akan mengecek, wah ada data masuk dari media transmisi yakni fiber optik, lalu diteruskan ke atas. Nah, kalau di komputer pengirim tadi arahnya ke bawah, ini arahnya ke atas. Ada data masuk dari fiber optik sehingga komputernya merubah data dalam bentuk cahaya menjadi data digital. Langsung diteruskan ke layer atasnya, yakni data link. Nah, data ini dikirimkan melalui rute yang ini. Tadi datanya dikirim melalui switch yang mana, router yang mana, rutenya yang mana saja yang ditempuh itu ada datanya. Masuk ke dibaca oleh data link layer. Setelah itu masuk ke network layer, nah barulah diketahui bahwa siapa yang mengirimkan dan untuk siapa paket tersebut.
lalu diteruskan ke transport layer, barulah data ini dalam bentuk TCP. Artinya kalau transportnya TCP, maka komputernya akan membuat laporan untuk dikirimkan kembali ke komputer yang mengirim bahwa data sudah diterima secara lengkap. Nah, kalau misalnya data yang sampai itu tidak lengkap, maka komputer yang menerima akan mengirimkan pesan ke komputer yang mengirim, data yang dikirimkan tadi tidak lengkap, tolong kirim kembali data yang sama yang dikirimkan sebelumnya. Transportnya TCP, lalu diteruskan ke layer application, maka yang dicek adalah protokol yang digunakannya apa. Jadi protokol yang digunakan adalah SMTP, yakni artinya adalah email, simple mail transfer protocol, artinya SMTP ya. Nah, berarti ini email, artinya akan diteruskan ke layanan email. Jadi seperti itulah tahap-tahap pengiriman data, pembacaan data di komputer penerima dengan menggunakan TCP/IP layer ya, bukan OSI layer. TCP/IP. TCP/IP layer. Ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, di dalam protokol TCP/IP itu ada protokol aplikasi. Nah, protokol aplikasi ini adalah layanan-layanan yang diberikan di dalam suatu jaringan. Misalnya nama protokol atau nama aturannya HTTP. Nama aturan ini fungsinya adalah aturan dalam mengakses website. Dan di sini ada port. Portnya 80. Nah, ini port apa lagi? Oke, baik, saya akan jelaskan. Jadi, bayangkan di kampus STKIP, gitu kan, ada banyak ruangan, di mana setiap ruangan memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Ada ruangan 01, ya, 02, 101, 102, kalau di STKIP kan gitu. Nah, di sini bayangkan di sekolah terdapat beberapa ruangan, di mana ruangan tersebut ada nomornya, itu nomor 80, nomor 22, nomor 21, nomor 25. Nah, setiap ruangan ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Kalau ruangan 80 itu untuk HTTP, artinya untuk menyimpan segala file website itu di dalam ruangan 80. Lalu ada email tadi SMTP ya. SMTP di ruangan 25. Jadi segala file email atau data email itu disimpan di dalam ruangan 25. Nah, begitupun di komputer. Jadi satu komputer itu bisa tersedia beberapa layanan. Misalnya mail server, web server, atau file server itu bisa dilayani oleh satu komputer. Nah, agar tidak teracak-acak mail server naruhnya di mana, web server naruhnya di mana, itu dibuatkan namanya port atau pintu ya. Virtual port sebenarnya, karena tidak bisa dilihat dengan mata. Di mana segala mail server itu diakses melalui port 25. Nah, itu adalah default portnya. Kalau kita mau merubahnya boleh. Kenapa port 25, Pak? Kenapa nggak port 26? Itu sudah standar dari sononya. Oke, saya lanjut jelaskan yang ini. Nah, untuk SMTP, ini protokol email. Fungsinya adalah untuk mengirim dan menerima email. Port yang digunakan adalah 25. Lalu ada protokol SSH, Secure Shell, digunakan untuk remote PC berbasis teks. Nah, kalau kalian pernah lihat command prompt seperti itu bentuknya, itu port yang digunakan adalah 22. Lalu FTP, File Transfer Protocol, ini fungsinya adalah untuk mentransfer file.
port yang digunakan adalah 21, lalu DNS ini adalah aturan dalam penerjemahan IP ke teks. Nah, sebenarnya kan saat kita mengakses internet, misalnya www.stkipmb.com, itu adalah sudah diterjemahkan dalam bentuk teks. Sebenarnya itu dalam bentuk IP address 192.168 sekian-sekian. Nah, kenapa diterjemahkan dalam bentuk teks? Karena manusia itu cenderung susah dalam menghafal angka, tapi lebih mudah menghafal teks atau mengingat kata, sehingga dirubahlah ke dalam bentuk kata. Nah, untuk portnya itu tidak ditentukan defaultnya berapa, tetapi dinamis berubah-ubah sesuai dengan port yang tersedia atau yang belum dipakai di komputer tersebut. Begitupun dengan protokol RTP. Nah, Real Time Transport Protocol ini fungsinya untuk streaming. Sekarang lagi banyak yang streaming, itu protokolnya menggunakan protokol RTP. Portnya sama, itu tidak ditentukan defaultnya berapa, tetapi berapapun port yang tersedia pada komputer tersebut. Nah, jadi perbedaan OSI dan TCP/IP, yang pertama, OSI layer ini memiliki 7 buah layer, sedangkan TCP/IP memiliki 5 layer. Dari layernya saja sudah disederhanakan atau sudah dipersingkat sehingga transfer data bisa lebih cepat. Lalu semua standar yang digunakan jaringan TCP/IP dapat diperoleh karena pada saat sekarang ini itu rata-rata semua komputer yang digunakan itu sudah menggunakan protokol TCP/IP karena itu sudah pengembangan dari OSI. OSI itu pertama kali aja dulu. Lalu perkembangan OSI tersendat tidak seperti TCP/IP ya, karena sudah tidak dikembangkan lagi OSI karena dulu hanya untuk menghubungkan komputer yang berbeda jenis, bukan untuk meningkatkan kecepatan jaringan. Kalau sekarang kan semuanya butuhnya cepat. Lalu yang keempat, untuk jangka panjang TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Oke, pada saat sekarang ini rata-rata sudah TCP/IP. OSI mengembangkan model berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Jadi pada pertama kali seperti sudah saya jelaskan pertama tadi bahwa OSI itu dikembangkan berdasarkan kebutuhan di mana transfer data itu harus bisa untuk dua komputer yang berbeda. Jadi dia dasar pengembangannya adalah bahwa komputer itu bisa saling berkomunikasi, namun karena tidak ada aturannya, mereka dua komputer yang berbeda merek tidak bisa saling komunikasi. Sedangkan TCP/IP setelah diterapkannya OSI, ditemukan berbagai kendala atau lambat jaringannya, maka dikembangkan suatu aturan yang baru. Nah, TCP/IP lebih sederhana dengan 5 layer, dan TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Oke, jadi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai protokol TCP/IP. Jika ada yang ditanyakan, silahkan menghubungi saya lewat WA atau lewat grupnya juga boleh. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.